Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dalam Tuhan Yesus, dan datang ke hadirat Tuhan memuji Dia yang berlimpah daya. Nah, Dialah Allah yang memberi kita hidup dan kesehatan pada hari ini, mulai dari raya kita. Saya membaca satu ayat dari firman Tuhan yang terambil Wahyu 2 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita sesungguhnya. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekian firman Tuhan. Memuji Tuhan. Saya bangkit berdiri. Yesus itu penyelamat. Tiada yang seperti
kita masuk dalam iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita tunduk kepala kita dan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Nah, Engkau telah menopang kami, menolong kami sepanjang malam hari yang telah kami lalui, dan hingga hari-hari kami yang kami jalankan Tuhan. Engkau Tuhan terus menopang kami, melihara kami Tuhan. Engkau menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Kenapa Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah yang memberikan kepada kami kesehatan Tuhan pagi hari. Kamu telah memberikan berkat-berkat yang Engkau limpahkan pada kami Tuhan. Kami terima semuanya itu karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan berkati kami semua yang datang, jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau ya Bapa. Karena Engkau Allah kami yang patut kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Yesus amani, dunia ku
kita kasih Tuhan melalui pujian atau kata-kata yang buat. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Syukur pada Tuhan karena kita kasih Tuhan kepada kami dan keluarga sungguh-sungguh luar biasa. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang selalu mendoakan dan selalu mendukung di dalam setiap rencana-rencana kami sekeluarga. Kemarin dari kami sudah terkabul dan terima kasih untuk semuanya, dan Tuhan juga sudah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami dan anak-anak kami terus dan mengajar. Kita juga bersyukur Tuhan memberkati dalam acara dari keberkatan dan juga rezekinya, semua berjalan dengan baik dan lancar, dan juga memberikan cuaca yang baik. Sudah selalu ucapan syukur yang saya rasakan, dan juga sehingga banyak kami yang datang dan juga sampai selesai, sampai kemarin keluarga yang dari kampung sudah kembali ke kampung, dan saya juga terima kasih untuk semuanya yang selalu support dan juga mendoakan dan selalu berkata terus supaya keluarga baru ini, supaya keluarga yang sakinah kata sakinah diberkati Tuhan, lindungi Tuhan dimanapun dia berada, dan dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Itu saja, terima kasih yang sudah masuk ke dalam. Salam Bapak Ibu yang syukur untuk pimpinan pendapat Tuhan. Saya mau sering tentang apa yang telah saya jalankan. Saya sudah cerita belum, tapi saya ada mulai Februari tahun ini ada buat bimbingan. Jadi Februari itu sebelum corona ada ya, sebelum rasanya kita. Jadi beban saya ketika usaha ini ya pertama-tama bagus, jadi memang responnya bagus. Saya buka usaha mental fashion bagus, tapi semenjak Maret itu mulai ramai karena COVID langsung drop. Yang mau saya ceritakan, sejauh ini saya masih bisa bertahan. Jadi ya naik turunnya ya saya bersyukur, tapi ya memang efek dari COVID ini memang terasa di bulan Maret, April, Mei gitu. Sini sudah mulai normal lagi. Saya banyak cerita kasih support dari teman-teman kita dalam berusaha gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk bulan depan. Jadi selama ini yang mengerjakan saya sendiri. Jadi saya pagi bekerja, malam juga bekerja. Jadi tenaga saya luar biasa. Jadi sakitnya juga maksimal. Dari pusingnya itu saya akhirnya berpikir saya tidak bisa begini terus. Ya, saya memutuskan untuk baru bulan esok saya akan ikut seorang teman. Ya, untuk bagian ini sekitar 10 tahun yang lalu itu ketika saya diskusi dengan seorang customer gitu, dia memprediksi ke depannya saya gitu. Kamu ini untuk masa depan tidak bisa membuka usaha. Jadi itu akhirnya membuat mindset saya itu, apa tidak saya tidak bisa membuka usaha gitu. Apalagi memang saya dengan seorang pekerja. Nah dari situ mempengaruhi. Nah ketika hari
yang saya rasakan ya, usaha yang sekarang ini bebannya tuh kok bertumpuk-tumpuk, dan saya bersyukur semakin lama akhirnya beban itu berkurang. Jadi sekarang ini udah langkahnya tuh udah semakin ya mulai bagus lah. Ya, dan memperkirakan membuka tempat baru di rumah pengen saya seperti itu, ya akan terus mengembangkan itu ya. Saya hanya syukur saya kepada Tuhan. Respon saya juga untuk gaya hidup kita ya, pagi bekerja istilah saya memang saya akui kurang sekali, jadi saya jaga setelah pulang kerja lanjut lagi sampai malam, kadang bisa sampai pagi gitu, tapi pagi harus bekerja lagi, jadi memang ekstra. Itu yang saya syukuri dan saya merespon depannya supaya saya punya jam istirahat juga lebih baik. Ini harus misalkan yang harus saya
Kami membuka hati kami untuk dijamah oleh Roh Kudus-Mu pada hari ini, supaya sabda firman Tuhan disampaikan dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Berdoa bagi setiap hati, pikiran yang sudah ada di ruangan ini. Tuhan suci, kuduskan kami, layakkan kami untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pikiran yang sia-sia kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu selalu menguasai kami. Dan khusus hamba-Mu Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu Bapa, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami, dan yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkir jauhkan. Terpujilah nama Bapa, kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menguatkan, meneguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, ada sukacita yang luar biasa yang kita alami sampai saat ini. Karena hampir setahun kita harus merubah pola hidup, pola pikir, dan segala sesuatunya, sehingga awal-awalnya agak-agak susah. Dulunya cipika-cipiki, akhirnya sekarang ya cukup menunduk aja. Kita kembali ke nenek moyang yang di tirai bambu kayaknya, itu orang-orang Tionghoa ya. Kalau mereka ketemu hanya nunduk-nunduk ya. Kalau kita tak puas ya, kalau tak cipika-cipiki. Apalagi satu daerah ini, daerah apa ya, Alor NTT ya, cipika-cipiki main hidung ya. Saking akrabnya. Ya, puji Tuhan, itu adalah satu hal yang menarik bagi kita, bahwa kita harus merubah pola-pola pikir, cara bekerja, cara bergaul, cara beribadah, cara sekolah, dan semuanya dengan harapan bahwa tahun 2021 semuanya akan berjalan dengan baik. Dan kita terus berkarya dalam anugerah Tuhan. Bersyukur pada hari ini melalui kesaksian anak-anak Tuhan, saya sangat dikuatkan dan sangat diberkati bahwa kita sadar bahwa semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah oleh anugerah Tuhan, dan selalu berharap. Dan saya mau perkenalkan keluarga baru yang baru datang hari ini, ya, keluarga Pak Alfred sama Pak Kris, ya. Dulu anak muda, berdiri dulu supaya dikenal, ya, berdiri dulu ya. Oke. Ini adalah keluarga baru yang Tuhan sudah bentuk. Terima kasih, silakan dulu kembali. Dan kita sudah dukung mereka dalam doa, dan Tuhan sudah membuktikan karyanya. Mereka sudah menjadi suami istri, bukan lagi Alfred Kris, tapi Bapak Alfred dan Ibu Kris, ya. Makanya diperkenalkan keluarga baru. Ya, yang lain menyusul ya, si panas-panas yang lain ini. Bukan apa memotivasi yang lain. Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati keluarga, mengarungi bahtera rumah tangga. Pasti banyak gelombang dan badai, tetapi apabila kita bersama jauh lebih baik. Ya. Pak Tumpal juga terima kasih selalu sharing dengan pekerjaan yang dikerjakan. Memang sempat tahu baru buka, baru kontrak rumah, lalu suruh tutup. Waduh, kok apa lagi, kapan kembali modalnya? Tiba-tiba satu saat dia bilang, Pak, kayaknya televisi di gereja kecil ya katanya. Terus saya bilang, mengendali dulu kecil, kok baru tahu sekarang. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya ya. Siapa punya Pak, ya kita punya lah. Gimana kita ganti saja? Saya bilang kita belum berpikir untuk ganti, masih bisa. Tapi ya memang pandangan Bapak sudah tua, harus sadari bahwa kalau melihat agak jauh, saya bilang itu. Oh iya, saya masih belum menyelami pikirannya. Ya begitu kita berulang. Saya rencana pengadaan, wah berarti berkembang dong ya, mengadakan unit yang ada. Nah, saya mau menambahkan, ya siapa tahu gereja butuh. Ya butuh dan kita belum ada program ke situ, ya ngerti lah ya. Masih bisa dipakai tapi belum berencana untuk beli. Tapi dia bilangnya, enggak apa-apa Pak, karena saya mau mengadakan
mau menambahkan unit dan saya mengadakannya di gereja. Oh, gimana caranya? Saya bilang gitu. Oh, tinggal pasang aja katanya. Dipakainya tapi ya saya sumbangkan untuk gereja. Ya, terima kasih Pak Tumpal, ya sumbang seharinya sampai ke kabelnya, sampai ke switchnya, dan sehingga Bapak begitu cerah melihat tampilan sekarang. Puji Tuhan Pak Tumpal, kita terus doakan supaya pekerjaan terus diberkati oleh Tuhan, rencana untuk mengembangkan, dan saya yang percaya anak muda yang lain juga harus sudah bangkit. Jangan berharap kita yang sudah tua, ada Pak Tri, Pak Sugi lagi sudah, kita sekarang menonton anak-anak untuk berbuat sesuatu apa yang mau dibuat untuk gereja ini. Ya, itu adalah kerinduan kita. Dan yang lain ada Bu Sedina, siapa lagi yang tua sini ya? Bu Yesi itu tentu belum, berita masih berkembang. Kalian tua ya Pak Tio ya, kita hanya menonton melihat apa yang anak-anak kerjakan untuk pelayanan kita di tempat ini. Ini menunjukkan bahwa kita sudah dewasa. Ya. Itu adalah tema kita. Saya senang, makanya saya lihat kesaksian-kesaksian sekarang. Kita membaca bagian firman Tuhan ini 2 Timotius 4 yang kelima, kita baca bersama-sama. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. Tetapi sayangilah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah pelayananmu. Dari kata-kata yang sudah kita baca ini, kalimat-kalimat ini, saya mengambil satu kesimpulan menunjukkan bahwa ada kedewasaan di sini. Kalau tampil, saya menggambarkannya seperti dulu kita sudah jadi bayi dirawat, kemudian merangkak, mulai berjalan, dan juga sudah boleh berkarya, akhirnya mau seperti anak kecil juga ya. Kadang-kadang itulah manusia. Makanya orang katakan bahwa tua itu pasti, tetapi dewasa itu adalah pilihan. Belum tentu dia sudah bungkuk, tetapi dia sudah dewasa, belum tentu. Tetapi dia tua itu sudah pasti. Tetapi kalau dewasa itu belum tentu. Makanya kita pikir orang ini sudah tua kok ngomongnya seperti anak kecil, belum dewasa gitu ya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kerinduan kita bahwa kekristenan kita harus dewasa. Bagaimana kita tahu dewasa? Bahwa kita bisa berkarya, berbuat sesuatu. Nah, kadang kita sebagai orang tua, kita berpikir, saya ulangi lagi minggu lalu, anak kita seperti anak yang masih kecil yang kita mau rawat. Waktu dia mau menikah, kita katakan, aduh nak, kamu masih kecil. Loh, kecil sih sudah dewasa kok Pak. Dia mau lakukan ini, tidak usah nak, kamu masih kecil. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka bisa berkarya, bisa melakukan segala sesuatu, membuktikan bahwa mereka sudah dewasa. Ya, kita sudah belajar. Anak-anak kita sudah SD, sudah mulai mengerti. Saya dulu, saya katakan sering cerita sama anak saya waktu SD kelas 6, bapak masih mandi sama-sama dengan cewek, campur-campur, tak ada istilahnya tertarik dengan seseorang, lawan jenis gitu ya. Tapi anak saya dari umur 3 tahun, 4 tahun, kalau melihat cewek cie-cie gitu kan, masih udah mulai malu dia. Kenapa? Lihat itu adalah lawan jenisnya. Sedang saya dulu SMP SD belum tahu tertarik dengan pacaran lah bagaimana. Sudah mulai, waduh. Sekarang anak-anak bukan lagi SMP, SD sudah mulai tertarik. Itu loh pacarku, itu loh pacarku. Saya tanya anak saya, apa sih pacar? Bapak pura-pura aja gak tahu katanya. Umur 10 tahun loh itu mengerti itu hal itu. Artinya memanglah hal-hal itu membentuk mereka untuk semakin dewasa. Oleh karena itu bapak-bapak muda sekarang belajarlah untuk mengerti, anak saya sudah mulai dewasa. Ya walaupun umurnya kecil, tubuhnya kecil, tetapi pikirannya sudah dewasa. Oleh karena hati-hati terhadap mereka. Belajarlah untuk
berbuat sesuatu dan bergaul untuk mereka supaya mereka terus berkarya dalam anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dewasa itu artinya dia sudah cukup umur. Matang secara seksual juga dikatakan, ada yang menarik di sini. Pikirannya sudah matang dan pandangan ke depan juga sudah pasti. Dia sudah bisa menentukan arah hidupnya ke depan. Itu adalah menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dewasa. Kita balik ke hal rohani. Nah, kalau hal rohani ini dituntun terus dalam rohani, kira-kira kita melakukan kata-kata apa? Kamu sudah 30 tahun Kristen, 40 tahun Kristen, berdoa pun tidak bisa, kayak gitu ya. Ini adalah sebagai imam saya harus tegaskan. Seharusnya kita sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, dan kita harus menjadi imam dalam rumah tangga. Kadang-kadang kalau kami hamba Tuhan biasanya berkunjung, tapi bukan jemaat sini ya, saya kasih tahu yang dulu-dulu ya. Kita datang, apa pokok doa dari keluarga di tempat ini? Suaminya katakan, ayo mak ngomong mak, lo bukan kepala keluarganya dong. Oh iya mama ngomong aja. Disuruh berdoa, kepala rumah tangga berdoa, ibu yang pimpin doa. Lo bapaknya kemana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang menarik bagi kita, bahwa kedewasaan pikiran, pandangan itu harus penting, dan rohani kita juga. Artinya kalau kita dewasa secara rohani, kita bisa melakukan sesuatu dalam hal kerohanian kita, menjadi teladan dalam segala kehidupan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, menarik firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang dewasa dan apa tanda-tandanya kedewasaan iman seseorang kekristenan. Nah, yang pertama kita baca, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dulu. Artinya ini adalah ciri-ciri, tanda-tanda kekristenan itu sudah dewasa, kita dewasa, yaitu mampu menguasai diri. Diri yang bagaimana? Dalam segala hal. Ya, saya minta maaf, saya ambil contoh ini hubungan keluarga. Kita berpikir anak kita masih kecil. Lalu kita ngomong sesuatu di depan mereka. Ngomong, akhirnya anak itu lupa, sudah mengerti, loh, bapak mama ini sedang apa? Kok bapak mama berteriak, ada apa? Dan juga kadang-kadang kita memanfaatkan situasi. Tuh, karena kita rasa tersudut oleh pasangan kita bawa anak-anak kita bilang, dasar bapakmu memang begitu dia itu. Lalu kita panggil anak sini, kita kasih sesuatu, itulah mamamu, dia tuh cerewet itu. Akhirnya anak terbentuklah pikiran anak itu tentang hubungan suami istri. Kuasailah dirimu dalam segala hal, artinya emosi kita harus dikuasai, artinya kita yang menguasai. Siapa yang tidak pernah marah di sini? Ayo saya mau coba dulu. Saya mau sentil atau injak kakinya, marah enggak? Orang katakan semut aja kecil, diinjak, gigit dia, melawan. Artinya setiap orang punya perasaan, punya bibit dalam hidupnya itu marah. Tetapi yang harus kita sadari adalah kuasailah dirimu. Bukan hanya emosi, kadang juga hobi. Sehingga kita tidak menguasai hobi kita, akhirnya ada yang dikorbankan. Mungkin juga kita tidak menguasai pekerjaan kita, sehingga ada yang dikorbankan. Artinya segala hal, apa yang mengikat kita, apa yang memperhambakan kita selama ini, harus kita kuasai. Berarti tahu menguasai, berarti kita yang mengendalikan segala sesuatunya. Memang sudah ada dalam diri kita, tapi bagaimana kita mampu untuk mengendalikannya. Nah, kalau kita mampu untuk mengendalikannya, artinya itu adalah ciri-ciri kita sebagai orang yang dewasa. Kita tahu itu tidak baik, tetapi kita mampu menguasainya, artinya kita itu orang yang dewasa. Nah, kalau kita belak-belakan, artinya kita belum
dewasa. Ya, kita sendiri yang menilai, jangan suruh orang menilai. Di depan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi dalam hati siapa yang tahu? Senyum di mulut boleh, tetapi hatinya sedang awas dulu. Kuasai, kita harus menguasai diri, perasaan kita, dan hobi kita. Saya sering mengganggu orang yang punya hobi yang pelihara burung ataupun pelihara anjing. Bangun pagi siang sudah mandiin anjingnya, kasih makan anjingnya, dan lain sebagainya. Saya bilang hebat sekali, sampai anjing dimandiin, istrinya dimandiin dah ya. Ke pasar beli makanan anjing, ada nggak ke pasar untuk keperluan keluarga? Pergi jauh-jauh, tidur 2 malam di luar, hanya telepon, "Ma, apa kabar? Anjingnya sudah makan belum? Burungnya udah dikasih makan belum?" Enak aja kita manusia belum ditanya-tanya, kadang kita malah peliharaan yang ditanya lebih dulu. Bisa-bisa loh, kalau dia sudah emosi dengan peliharaan kita, hobi kita, nanti dikerangking dulu. Istri tidak pulang 2 hari ke rumah, tidak dicari, tapi hewannya, anjingnya tidak dicari sampai mungkin bisa lapor polisi. Tetangga ya. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah menarik bagi kita. Artinya kita harus menguasai segala sesuatu. Di atas semuanya itu adalah Tuhan yang dipermuliakan dan keluarga. Dan yang lain-lain itu adalah untuk kesenangan, memperlengkapi sesuatu. Apalah gunanya kita memiliki segala-galanya, jiwa kita binasa dan keluarga kita berantakan, tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita hidup rukun dan damai dalam keluarga, kita akan menikmati. Makan apa yang ada senyum. Kayaknya Pak Tio katakan, main gaplek aja sudah bisa ketawa-ketawa ya. Artinya bahagia itu tidak mahal, tetapi bagaimana kita bisa kompak. Belum tentu orang yang keluar kota ke Eropa, pergi kemana-mana itu akan bahagia. Dia akan ke sana nggak bisa tidur, minum obat tidur baru bisa tidur. Kasurnya yang begitu mewah, tetapi tidak bisa menikmati. Mobilnya yang begitu mewah, tetapi supirnya yang di dalam AC-nya enak banget. Orangnya akan berpikir, apa yang harus saya lakukan? Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, menikmati segala sesuatu itu adalah penting. Oleh karena itu, kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Ibadah kita juga. Apakah kita memang sudah dewasa, kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita? Anak yang dewasa dia tahu apa yang dia buat. Saya menceritakan keluarga kami, bukan berarti keluarga kami baik, tapi saya belajar dari hal itu. Anak kami sudah umur 10 tahun. Dia sudah bisa masak mie maksudnya, kompor dan lain sebagainya. Kami takut kalau di sini kami sudah telepon, "Nah, bagaimana kamu?" Kita video call, kondisinya bagaimana? Baik-baik. Aku sudah masak, Mak. Aku sudah makan, Mak. Aku sudah lakukan ini. Kita bilang, seperti anak kita sudah dewasa ya, sudah mengerti. Dan artinya ada kebanggaan bagi kita. Tuhan kita juga jauh lebih bersuka cita melihat anak kita, kita sebagai orang Kristen yang dewasa. Oh, hari Jumat dia pergi ibadah ya. Oh, hari Minggu dia pergi ibadah ya. Oh, dia tahu kasih perpuluhannya. Oh, dia tahu kasih persembahannya. Artinya Tuhan bangga. Tapi kalau kita masih seperti anak kecil, lalu Tuhan katakan, kapan anak saya ini dewasa ya? Mungkin orang tua juga katakan, kapan anak saya ini tidak dewasa-dewasa ya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya tegaskan dalam bagian firman Tuhan. Oleh sebab itu, kuasailah dirimu dengan sedemikian rupa supaya kita tahu untuk berbuat sesuatu. Apakah saudara dewasa? Nilailah diri saudara dengan penguasaan diri. Kalau saudara sudah mulai menguasai diri, artinya saudara sudah mengarah kepada kedewasaan. Jangan hidup sembrono, karena tingkah laku kita diperhatikan oleh orang. Orang selalu menilai siapa kita. Yang berikut, apa yang menjadi ciri dan tanda seorang yang dewasa? Kita baca yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Sabarlah
Ada yang sabar menderita. Gampang kita kalau ada orang sakit, sabar ya, yang kuat ya. Banyak berdoa ya. Ya, kata-kata apa lagi kita lakukan, kita katakan? Sudah terasa ya, sudah 1 tahun kamu sakit ya. Ya, itu tidak rasa, kita yang bangun tidur bolak-balik ke sana yang merasakan gitu ya. Kadang-kadang kita katakannya tuh, orang katakannya kalau bisa ya, banyak orang katakan selesai lah sampai sini. Kenapa? Udah capek saya. Lalu orang katakan nggak terasa ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, memang dalam hal ini ciri-ciri orang yang dewasa itu adalah dia harus sabar saat dia ini. Ya, saya menggambarkannya demikiannya. Memang itu adalah persahabatan yang baik. Saat kita susah, ada yang meneguhkan kita, ada yang menasihati kita, ada yang memperhatikan. Intinya adalah di sini adalah perhatian. Memang kalau orang sudah sakit, yang dia butuh itu adalah perhatian. Saat dia terpojok, yang dia butuhkan adalah perhatian. Oleh karena itu, menarik dalam kehidupan kita. Semasa kita ada di dunia ini, selama hayat masih dikandung badan kata orang, kita tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan dan kesusahan. Yang harus kita pahami dalam hidup kita bahwa semua orang pasti mengalaminya. Semua orang pasti menderita, tetapi volumenya yang berbeda dan juga bentuk-bentuknya yang berbeda. Belum tentu orang yang sehat-sehat itu tidak menderita. Tentu dia akan menderita, berpikir bagaimana ya usaha saya ke depan. Dia akan tersiksa untuk memikir hal itu. Dan juga mungkin orang yang kekurangan sedang berpikir, dia akan tersiksa, besok kami harus makan apa ya? Kalau saya pergi nanti anak-anak saya bagaimana ya? Kadang-kadang kita selalu berpikir demikian. Orang tua saya waktu berpikir demikian, anak-anak saya kalau saya pergi nanti ke mereka bagaimana ya? Udahlah Bapak, nggak usah pikir. Yang penting Bapak sudah aman pergi. Seandainya Bapak pergi, kami anak-anak yang masih hidup pasti kami bisa jalan ke depan dan lagi ke belakang. Janganlah kita menghabiskan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu, tetapi kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang seharusnya tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Selama kita ada di dunia ini, selama hayat masih dikandung badan, penderitaan itu ada, tetapi yang penting di sini adalah bagaimana cara kita melihatnya. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 3-4 mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Rupanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk kita. Persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita tidak kebetulan, tetapi Tuhan izinkan kita melaluinya supaya kita ingat-ingat akan Tuhan. Ini adalah hasil usahaku, ini adalah hasil kerjaku. Ya, kalau Tuhan mau ambil semuanya, kita mau bilang apa? Enak aja kamu bisa bernapas, kamu bisa bergerak saat ini. Apa itu kekuatanmu? Coba bayangkan kalau orang yang di rumah sakit, dia beli kantong oksigen itu yang 8 kilo, hanya berapa jam, berapa harganya. Nah, kalau dia beli dalam 1 hari berapa yang harus dia keluarkan? Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, itu adalah oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Sadarilah bahwa kita ini manusia yang lemah. Yakobus 1:12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan tidak janjikan bahwa kita tidak pernah menderita. Tuhan tak pernah janji
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Artinya di balik segala sesuatu yang kita alami, Tuhan melakukan perkara yang besar. Setelah hujan baru kita bisa melihat pelangi. Bertahan artinya ciri orang yang kuat, tanda-tanda orang Kristen yang dewasa adalah sabar dalam penderitaan. Ya, namanya manusia masih hidup pasti menderita. Tapi bagaimana kita menyadari hal itu, dan itu akan membantu kita untuk semakin dewasa dan semakin dewasa. Saya tertarik dengan filosofi nenek-nenek moyang. Anak-anak kalau dia sudah berapa bulan, kalau dia sudah mau 1 tahun 8 bulan, sudah demam, mencret dan sebagainya. Oh, dia sakit karena dia mau jadi pinter. Oh, dia demam karena giginya mau numbuh. Setelah dia sehat, memang anak jadi pinter. Akhirnya apa itu filosofinya ada? Di sini ada perawat atau benar enggak ini filosofinya. Kalau anak itu sudah sakit dan dia mau jadi pinter, makanya sakit ya. Kalau orang tua sakit, apa kamu jadi pinter? Malah semakin merosot kita ya. Bisa juga filosofi itu dipakai. Kalau udah sakit-sakit, balik-balik ke rumah sakit. Oh, Pak Pendeta sudah mulai pinter dia, sakit-sakit. Menarik. Ya saudara dikasih oleh Tuhan filosofi yang bolehlah untuk menyemangat kita lah, ya. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah menarik bagi kita adalah sabar dalam penderitaan. Memang sih, kalau kita menderita, artinya kita sedang dituntut oleh Tuhan semakin dewasa. Oh, kamu sudah mulai serong ya, kamu akan dituntut dulu. Kita katakan, oh ya, akhirnya kita kembali menjadi dewasa. Kita memang benar, oh, saya tidak harus lakukan ini lagi. Saya tidak memberi senang Tuhan, makanya Tuhan tuntut saya. Artinya kita semakin dewasa, ya betul lah filosofi anak orang tua dulu ya. Ya, kalau kita sedang ditegur oleh Tuhan, berarti kita semakin disayang oleh Tuhan. Kita harus semakin dewasa. Yang berikut, apa tanda-tandanya seorang dewasa? Orang ciri orang dewasa dalam Tuhan adalah, kita baca 1, 2, 3. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Wah, kalau saudara tidak menginjili, tidak memberitakan Injil, artinya saudara belum dewasa. Ah, itu pekerjaan pendeta. Ah, itu pekerjaan BPC. Wah, itu pekerjaan orang tertentu. Tidak. Coba saudara bayangkan kalau Pak Pendeta Masri yang ketemu orang menginjili, ah kamu pendeta kan? Udah sana-sana, bukan saya. Tapi kalau di profesi kita sedang bekerja, ah kamu hebat sekali. Oh, oleh kemurahan Tuhan saya bekerja, keahlian Tuhan dari Tuhan. Siapa Tuhanmu? Ah, kita sudah jelaskan. Orang sakit ya Bu, biasanya kalau disakit, saya hanya menolong ya, Tuhan yang kasih kesembuhan ya. Mau saya doakan, doakan aja. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, apapun kondisi kita, ciri-ciri kita dewasa itu adalah kita tahu lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Makanya Paulus mengatakan kita ini adalah surat yang terbuka. Artinya kapan ada waktu, kapan ada kesempatan, beritakanlah kabar baik itu. Jangan tunggu. Nanti kita akan menyesal. Kadang-kadang kita katakan nantilah waktu yang tepat saya akan bersaksi. Tapi kalau dia sudah pergi, kita katakan aduh, saya lupa, saya tidak sempat memberitakan sesuatu. Tanda-tanda seorang yang dewasa di sini adalah dia tahu. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu ini singkat, kata Tuhan. Karena waktu kita tahu waktu itu singkat, jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Hanya firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tugas hari ini cukuplah hari. Kita harus mengerjakan pemberitaan Injil melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, banyak hal.
bukan hanya dengan kata-kata penting, bukan hanya dengan perbuatan penting, tetapi banyak hal, cara yang Tuhan lakukan. Mungkin kita menasihati, mungkin kita mendoakan, mungkin kita membantu. Adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Artinya, intinya adalah Injil harus diberitakan. Tapi kalau ini ada dalam hidup kita, kita menggunakan momen kesempatan itu, artinya itulah ciri-ciri kita orang yang dewasa. Kita bisa menilai. Kalau ada kesempatan untuk kita bersaksi, bersaksilah. Apalagi teman, apalagi kerabat, apalagi kita rekan kerja kita, saya yakin dia pasti menerima. Lakukanlah itu dengan cara kita sendiri. Jangan kita katakan, yuk Pak, kita buka dalam Perjanjian pasal ini ya, gitu firman Tuhan. Buka sana lah, tidak perlu. Pokoknya apa yang kita hafal, semua manusia ini berdosa loh. Tuhan mengasihi kamu loh, kamu harus bertobat loh. Ya itu hal-hal yang kita lakukan. Kalau sudah di gereja, Bapak bisa tunjukkan ayatnya. Kamu harus ini. Kan artinya ada metode-metode yang harus kita lakukan. Ciri atau tanda orang yang Kristen yang dewasa adalah sabar dalam penderitaan. Yang terakhir, berikut. Ya, kita baca secara keseluruhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, saya garis bawahi di sini adalah menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik. Apabila kita sudah ditugaskan untuk melayani, selalu saya ingatkan, anggaplah itu terakhir bagi saudara untuk melayani. Perbuatlah hal yang terbaik dan sangat baik di terakhir saudara melayani. Tapi saudara, jika Tuhan izinkan saudara untuk melayani, minggu depan juga saudara katakan persiapkanlah hal yang lebih baik lagi. Saya menggambarkannya orang yang sudah kuliah, dewasa, sudah kuliah, kalau sudah dia akan bersukacita. Kenapa? Saya sudah menyelesaikan pendidikannya. Karena dia berjuang banyak hal, waktu, tenaga, menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi waktu dia sampai di puncak itu ada satu sukacita yang sangat luar biasa. Keinginan kita juga sebagai orang Kristen bahwa saudara dikasih oleh Tuhan, apabila kita sudah menyelesaikan pekerjaan pelayanan kita dengan baik, tentu ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Janganlah kita bekerja setengah-setengah, tapi kerja sungguh-sungguh, berbuatlah hal yang terbaik sampai garis finishnya. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus, selalu dikutip oleh orang yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal, membuat di batu nisannya. Apa kata-katanya sudah ya? Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai kepada garis finishnya. Nah, ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, menunjukkan bahwa kita itu dewasa adalah kita bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan kepada kita dan kita menyelesaikannya dengan tuntas dan dengan baik. Kita bisa tahu kalau dia mengerjakan itu dengan baik, wah dia dewasa ya, dia bertanggung jawab ya, dia melakukannya dengan maksimal. Yang walaupun ada hal-hal yang kurang-kurang, tetapi dia sudah mengarah kepada kesempurnaan. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang dewasa. Tanda-tanda orang Kristen yang dewasa adalah menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik. Berdoa bagi kita dan yakin dan percaya bahwa kita juga akan menyelesaikan pekerjaan pelayanan kita di tahun 2020 ini dalam pertolongan Tuhan. Dan juga mengingatkan sekaligus bahwa minggu depan ada rapat tahunan gereja. Kita persiapkan program-program apa yang harus kita lakukan sehingga bulan Januari kita start berjalan. Berarti dengan program-program yang akan kita kerjakan, apa yang belum terlaksana dan apa yang harus kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita menjadi Kristen yang dewasa. Makanya kita sudah mengangkat satu tema dalam pelayanan kita selama di tempat ini. Saya di tempat ini adalah harus kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat, dan gereja yang harus giat. Ya, kita buktikan bahwa tahun depan itu kita sudah mulai melakukan tugas pelayanan kita dengan giat, dengan sungguh-sungguh,
Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam pelayanan kita. Saya menarik bagi saya ya, setiap ketemu hamba Tuhan, saya lihat kayaknya di Cengkareng sudah mulai ada kemajuan. Oh, maju terus dari dulu kok, saya bilang. Saya hanya datang menyiram, mereka memang sudah bertumbuh. Dan mungkin sekarang tambah hijau daunnya. Ya. Saya tidak pernah katakan di Cengkareng, lihat Cengkareng, kami ini lakukan ini dan sebagainya. Teman katakan, saya lihat ya. Oh, dari mana lihatnya? Mungkin dari telinga ke telinga, mata ke mata. Ada mungkin berita buruk. Oleh karena itu, apabila mereka hadir ke tempat ini, mereka lihat kita memang sehat, lihat, dan itu adalah kerinduan kita. Bukan hanya katanya, gitu ya. Tapi itu harus jadi kenyataan. Itu adalah kerinduan kita bahwa Cengkareng ada oleh karena anugerah Tuhan. Terus bertumbuh siapapun pelayanannya, siapapun hamba Tuhannya, saya yakin dan percaya kita tetap maju oleh karena Tuhan. Dari dulu sampai sekarang ini dan seterusnya, siapapun yang ada di tempat ini pasti Tuhan pakai untuk menjadi alat berkat dalam tanah Tuhan. Mungkin karena peralihan, dulunya hamba Tuhannya sudah tua mungkin, makanya mereka bilang belum maju. Tapi mungkin karena saya muda dan ganteng, makanya bilang maju. Nah, ya, bangga lah. Kalau kita masih muda masih bisa berkarya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah kerinduan. Kalau bukan saya yang memuji, siapa lagi? Nah, mungkin lagi di Cengkareng bilang pendeta aku hebat. Kalau bilang hebat, saya luar biasa. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kerinduan kita. Ciri-ciri orang dewasa memang Filipi Cengkareng dewasa di dalam Tuhan. Ada amin. Ya, saya sudah merasakan, saya sudah melihat, dan saya juga orang-orang juga sudah menilai bahwa kita memang dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertanyalah pada diri saudara sendiri, apakah saya termasuk orang yang dewasa? Saudara sendiri yang contoh, saya mampu menguasai diri tidak? Saya orangnya sabar tidak ya? Saya memberitakan Injil tidak ya? Saya menyelesaikan tugas dengan baik atau tidak? Kalau belum, saudara harus bertobat. Saya katakan bahwa tua itu pasti, dewasa itu adalah dunia. Nah, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang dahsyat, Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Bersyukur pada hari ini karena Tuhan sudah tolong memimpin dan menyertai kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami dapat menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Bahwa kami tahu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami, mampu menguasai diri, sabar saat menghadapi penderitaan, memberitakan Injil dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Olehnya Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar jadi kekuatan dalam kita, menjadi kekuatan bagi iman kita. Kita lanjutkan ibadah kita pagi hari ini. Kita memberikan persembahan dan kita memuji Tuhan dari hanya betapa berterima kasih kepada Yesus. Yang terbaik buat Tuhan.
Bapa di dalam dan surga yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang kuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini Bapa dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga setiap saat Tuhan Yesus kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Berkati bendahara yang akan mengelolanya Tuhan. Biar kiranya persembahan yang kami boleh berikan Tuhan terus untuk memajukan pelayanan di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan Tuhan. Biar kiranya berkat Tuhan tidak terputus-putusnya buat kami semua. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang kaya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami akan seterusnya bersandar kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan Yesus kami juga mau menaikkan doa syafaat kami Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Republik Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, sampai pada Kabinet atau DPR, MPR, DPRD Tuhan. Kami berdoa juga Bapak sampai tingkat RT RW di sekeliling kami Tuhan. Kami berdoa biar kiranya pemerintahan ini boleh terus berjalan dengan baik ya Bapak. Secara khusus Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini Bapak yang kami alami Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus campur tangan Bapak dalam pemerintahan ini Bapak. Secara khusus dalam penanggulangan penyebaran virus corona ini Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus saat ini Bapak, kami mengimani bahwa segala virus-virus yang ada di muka bumi ini Tuhan izinkan akan terjadi. Bahkan Tuhan akan izinkan juga untuk pergi dari negara kami ini Tuhan. Kami percaya juga ya Bapak, bahwa anak-anak Tuhan atau tim medis yang sudah Tuhan pakai untuk menjaga para pasien atau merawat Tuhan Yesus, Bapak memberikan kekuatan bagi mereka ya Bapak, di rumah sakit, dimanapun mereka berada Bapak, di seluruh Indonesia ini Tuhan, Kau akan memberikan kekuatan bagi mereka ya Bapak. Segala perlengkapan yang mereka gunakan juga Tuhan, itu akan melindungi mereka dari paparan virus corona ya Bapak. Dan kami juga Tuhan Yesus berdoa buat setiap kami yang masih saat ini masih hidup sehat ya Bapak. Kiranya juga kami boleh menjaga Tuhan diri kami supaya kami juga tidak terpapar virus corona ya Bapak. Dan kami boleh mengikuti protokol kesehatan yang ada di bangsa ini Bapak, supaya kami tetap menjaganya Tuhan dan kami boleh hidup sehat terus Tuhan. Berkati imun kami juga Tuhan, supaya kami juga dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat Tuhan, vitamin Bapak, untuk menjaga imun kami Bapak. Kami berdoa juga Tuhan Yesus saat ini Bapak, keamanan bangsa Indonesia Bapak. Secara khusus Tuhan Yesus yang boleh terjadi di Sulawesi ya Bapak. Kau tahu Tuhan keadaannya ya Bapak. Ada satu keluarga Tuhan Yesus mengalami penganiayaan Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus biar kiranya Tuhan Yesus akan memberikan kesadaran buat orang-orang yang melakukan tindak kriminalitas ini Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau akan memberikan semuanya Tuhan, kesadaran, pertobatan buat orang-orang yang bertanggung jawab di balik semua tragedi ini Bapak. Kami berdoa juga Tuhan di Papua ya Bapak. Kami terus berserah kepadamu Tuhan, biar kasih setia Tuhan Yesus boleh terjadi Tuhan. Buat di Papua Bapak, aparat TNI atau KBR Tuhan yang tidak berkenan Tuhan untuk pemerintahan ini Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan Yesus berikan pertobatan bagi mereka supaya Papua boleh aman juga Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami di tempat ini Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Ibu Gembala dan Yabes Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau telah memberkati mereka di tempat ini Bapak, menjaga dan memelihara keluarga ini Tuhan dalam pelayanan di tempat ini Bapak. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka ya Allah. Berikan mereka seterusnya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan keluarga ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah mencukupkan semuanya ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya Engkau telah menjawab satu persatu dalam pergumulan keluarga Bapak Ibu Gembala di tempat ini Bapak. Berikan mereka juga kerjasama yang baik buat setiap kami BPJ Bapak. Dan kami boleh membangun gereja ini untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak.
Tuhan Yesus, teringat kami Bapa pada jemaat Tuhan yang mengalami sakit fisik saat ini Bapa. Kami berdoa untuk Debbie ya Tuhan yang sudah menjalankan operasi di bagian gigi atau gusi Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa, biarlah pemulihan terjadi secara total buat Debbie Tuhan, supaya apa yang boleh dialami saat ini Tuhan itu membuat dia selalu bersyukur Bapa atas kebaikan yang Tuhan berikan bagi Debbie Bapa. Saat ini kami percaya Engkau telah menjaga dan merawat dia Bapa. Kau memberikan kesembuhan yang Kau kami Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Mama dari Nobel ya Bapa, saat ini yang mengalami penyumbatan jantung ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ada kesembuhan yang akan Tuhan kirimkan atau terjadi buat Mama Nobel Bapa. Saat ini Tuhan perawatan yang boleh dia jalankan itu Bapa, dokter-dokter Tuhan yang merawatnya Tuhan, suster, kami percaya Tuhan pakai luar biasa Bapa, supaya Tuhan Mama Nobel ini boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan Yesus kan terima juga buat anak-anak Tuhan yang lain, Bapak Trimoryono, Bapak Theo, dan ayah dari Bapak Theo juga Tuhan yang juga masih terbaring di rumah sakit. Kami percaya Bapak Engkau saat ini bekerja untuk melawatnya Bapak. Kami yakin dan percaya juga Tuhan ada kesembuhan yang akan terjadi buat Bapak dari Bapak Theo Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang lain Bapak yang lemah fisik Tuhan, kami percaya juga satu persatu Tuhan akan jamah bagian tubuh yang sakit. Dan kami yakin bahwa ada kesembuhan juga yang boleh kami alami satu persatu Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan Natal tanggal 24-25 Desember di GKI Cengkareng ini Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk para panitia yang akan dibentuk ya Bapak. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk mereka boleh merancang sedemikian rupa Tuhan acara Natal Tuhan di tengah COVID-19 ini Tuhan, supaya setiap kami juga Bapak boleh merasakan bahwa hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami di acara Natal Tuhan. Berkati Bapak, apapun rangkaian yang mereka susun Tuhan, biar kiranya itu sesuai dan kehendak Tuhan saja ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah yang boleh ada di tempat ini Bapak, di gereja ini Tuhan, baik tatap muka maupun online ya Allah. Biar setiap kami Tuhan Yesus boleh terus mengikuti ibadah-ibadah yang ada Bapak, baik tatap muka maupun online. Tuhan Yesus bekerja semuanya di dalam ibadah online juga Tuhan. Para tim editor, kami berdoa biar kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka semua Tuhan, supaya setiap orang boleh diberkati dimanapun mereka berada tatkala mereka menyaksikan ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk pertumbuhan rohani jemaat di tempat ini Bapak. Kami adalah manusia yang lemah, Tuhan Yesus, kami jatuh dalam dosa-dosa ya Bapak. Tapi kami mau ya Allah, Kau bangkitkan kami mau Tuhan Yesus, pegang tangan kami terus Tuhan, untuk kami boleh terus bersandar kepadamu ya Allah, supaya setiap kami Tuhan memiliki hidup dan tujuan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati pertumbuhan kami Bapa secara rohani, biar kiranya Tuhan Yesus kami boleh semakin berakar Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan, sehingga banyak orang diberkati Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pekerjaan dan usaha kami ya Bapa. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau jauh lebih besar memikirkannya Tuhan, dan Engkau telah memberkatinya semua Bapa. Apa yang menjadi pergumulan dalam usaha kami, pekerjaan kami, kami percaya tidak Tuhan tidak akan membiarkan kami kekurangan. Engkau akan mencukupkan lumbung-lumbung kami Tuhan, mencukupkan semua pundi-pundi dalam rumah tangga kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, agar setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan tidak dirubut atau tidak sia-sia Tuhan, tapi kami mau ya Allah Kau mendengar satu persatu ya Bapa. Oleh karena itu ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik dalam perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Kira-kiranya Tuhan mengampuni kami terus, melayakkan kami terus sebagai anak-anak-Mu yang mau Tuhan bersandar kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kurang sempurna ini Bapa. Bila kiranya Tuhan mendengar satu persatu setiap doa-doa kami ini Bapa. Dan kami akan tutup doa kami ini Bapa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, ibadah kita sampai pada terakhir kita menutup ibadah kita. Nanti Bapak Pendeta yang doa penutup, doa berkat bagi kita semua. Kita memuji Tuhan dari pujian pertolongan. Kita bangkit berdiri. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan hidupku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan hidupku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan hidupku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan hidupku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan
Amin jemaat. Kita silakan untuk kembali. Saat itu ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.